Pemirsa, di Kecamatan Gondang, tepatnya di Gondosuli, terdapat pembudidaya ikan konsumsi seperti ikan lele, ikan patin, dan juga ikan gurame. Selain itu juga terdapat home industri yang memasarkan produksi olahan ikan dari hasil budidaya. Lalu seperti apa kegiatannya? Berikut liputan selengkapnya. Ikan lele merupakan salah satu komoditas perikanan air tawar yang diunggulkan yang memiliki beberapa kelebihan seperti memiliki nilai ekonomis, sumber protein, dapat dibudidayakan di lahan sempit, perkarangan rumah, siklus panen relatif singkat, mudah beradaptasi di air yang terbatas dan digemari masyarakat. Tak heran di setiap daerah banyak masyarakat yang berbudidaya ikan lele. Seperti yang dilakukan oleh Parsam yang merupakan salah satu pembudidaya ikan lele dan beberapa jenis ikan lainnya yang ada di Desa Gondosuli, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulung Agung. Kesehariannya di lahan inilah Parsam yang merupakan salah satu pembudidaya ikan melakukan perawatan ikan hingga sampai di tahap panen dan siap dijual ke konsumen. Kalau saya ada 3 item Pak, yaitu pertama itu lele, yang kedua itu patin, yang ketiga gurame. Ya kalau satu ya itu yang paling tidak kan ada 3 item itu, jadi saling mendukung, istilahnya ada subsidi silang. Mama ini yang jatuh, yang satunya agak tinggi yaitu buat nutupi yang lainnya. Saya sudah lama Pak, ini hampir 25 tahun Pak. Untuk mensiasati naik turunnya harga ikan, maka pembudidaya ikan satu ini memiliki ide kreatif, yakni dengan memanfaatkan lahan tidak hanya dengan satu jenis ikan saja, namun ada beberapa jenis ikan seperti patin dan gurame. Perawatannya sendiri antar ketiga jenis ikan tersebut tentu berbeda, membutuhkan perawatan masing-masing untuk menghasilkan ikan yang memiliki kualitas yang baik sehingga harga jual pun juga tinggi. Salah satu hal yang perlu diperhatikan yakni pemberian makanan pada ikan. Harus memperhatikan komponen makanan yang diberikan serta jam untuk memberikan makanan pada ikan. Memang ini membutuhkan ketelatenan yang cukup ekstra. Sedangkan untuk pemasarannya sendiri pun mulai dari daerah lokal hingga luar daerah seperti yang dikatakan oleh Parsam. Lele itu pemasarannya mulai terutama di Jawa Tengah. Itu dari Semarang, Jogja, Klaten, Solo dan sekitarnya. Untuk Jawa Timur itu Surabaya dan Kediri. Tantangan untuk setiap pembudidaya ikan pasti ada. Maka dari itu, perlu adanya sebuah inovasi ataupun upaya agar budidaya ikan terus berjalan dan tak sampai mengalami penurunan yang drastis. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengamati hal apa saja yang dapat menjadi evaluasi serta dikembangkan selama berbudidaya ikan. Dan seperti inilah pemirsa proses panen atau pengambilan ikan jenis lele yang sudah cukup umur nantinya akan disortir tergantung berat untuk siap dipasarkan. Kalau harga sendiri, kalau lele ini termasuk bagus Pak. Ini 1 tahun ini stabil, yaitu kalau untuk wilayah Gondosuli itu 19 Pak dari kolam.
Kalau ikan yang lain, kalau paten itu saat ini 15.000. Cuma ini ya mungkin agak susah untuk jualnya, mungkin over produk atau gimana. Kalau gurami itu kemarin itu ya sempat naik gratis, tapi saat ini sudah turun. Untuk basahnya gurami 30, untuk keringnya 25. Pengelolaan air kolam ikan lele juga harus diperhatikan. Pembudidaya harus memperhatikan banyak hal agar kualitas air kolam tetap baik. Kualitas kolam ikan yang buruk dapat mempengaruhi pertumbuhan ikan menjadi lebih terhambat, sehingga proses budidaya ikan berjalan lebih lama. Penurunan kualitas air kolam dapat ditandai dengan bau busuk. Bau busuk itu disebabkan oleh sisa pakan dan kotoran yang mengendap di dasar kolam. Jadi, pembudidaya harus rajin-rajin memantau kebersihan kolam. Untuk sementara kalau sistem yang kalau saya yang sudah besar ini Pak ya, ini kayaknya susah. Soalnya apa? Kan kebutuhannya sudah banyak. Jadi waktu itu juga tersita, pikiran tersita. Mendingan walaupun toh dapat sedikit tapi lebih aman, lebih nyaman pakan pabrikan. Kecuali kalau memang sedikit 1-2 pola mungkin bisa buat itu, buat sampingan. Tapi kalau ini kan kapasitasnya kan sudah besar. Jadi kalau seperti itu malah buat saya itu malah lebih ribet kalau saya gitu. Meskipun harga ikan lele sering mengalami perubahan, namun budidaya ikan lele menjadi budidaya yang masih banyak peminatnya. Mengingat ikan lele setiap harinya masih memiliki peminat yang cukup tinggi. Permintaan pasokan ikan lele masih terus berjalan. Dengan tingginya permintaan pasokan ikan lele dari konsumen, maka para pembudidaya ikan tak lengah untuk selalu melakukan quality control maupun melakukan sortir terhadap ikan lele yang baik dan bebas dari penyakit untuk layak dikonsumsi. Kalau saya ya untuk lele, untuk ikan Pak ya terutama, saya masih eksis. Selagi ada orang, istilahnya ada pertumbuhan penduduk kan makin banyak. Jadi kalau lele itu istilahnya enggak ada kurangnya, enggak ada itu. Cuma paling enggak kan ya ada plus minusnya. Tapi masalah kebutuhan itu selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Saya yakin, saya selalu optimis itu. Budidaya ikan lele dan beberapa ikan lainnya seperti ikan patin dan gurame dapat menjadi ide berbisnis kreatif untuk masyarakat lain yang ada di Kabupaten Tulung Agung. Karena pemasaran ikan juga cukup luas, seperti contohnya pasar, rumah makan, konsumen perorangan maupun juga dapat dipasarkan menjadi bentuk frozen.
Kalau saya untuk lelenya sekitar 2 juta ekor. Kalau lelenya. Kalau patinya itu saya ada 120.000, kalau guraminya saya ada 30.000. Adapun beberapa aspek untuk masyarakat yang ingin menekuni usaha budidaya ikan, di antara lain membuat perencanaan yang matang, menetapkan tujuan dari budidaya ikan, adaptasi dengan situasi bisnis budidaya ikan, inovasi dan kreativitas, pemasaran secara konstan pada bisnis budidaya ikan.